Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Maulana Iqbal. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi terkait dengan platform digital marketing. Apakah ini akan menjadi suatu peluang atau bahkan menjadi ancaman? Sebelum itu, kita perlu mengetahui secara ringkas atau singkat terlebih dahulu terkait dengan platform digital marketing. Yaitu ini merupakan suatu media yang berbasis teknologi digital yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan atau memasarkan produk, baik itu barang atau jasa kita secara online melalui media sosial atau marketplace. Di sini terdapat beberapa ciri-ciri terkait dengan platform digital marketing, seperti ini berbasis secara online atau berbasis internet, kemudian dapat diukur dan memiliki basis data. Jadi setiap produk, baik itu barang atau jasa yang kita promosikan atau pasarkan secara online, kita dapat mengetahui traffic pengunjung atau pelanggan yang menghampiri atau mencoba mengetahui atau mau melirik iklan kita itu seberapa besar. Dari situ kita bisa memiliki data-datanya. Kemudian interaktif. Jadi melalui platform digital ini, kita tetap dapat terhubung dengan pembeli kita. Sehingga kita bisa saling memberikan respon atas misal komentar atau pertanyaan dari para pembeli. Kemudian melalui digital marketing ini kita dapat menjangkau pasar dengan lebih luas dan kita bisa juga menargetkan konsumen dengan lebih spesifik seperti yang kita inginkan. Terdapat beberapa contoh dari platform digital marketing ini. Misalnya ada Google, ada SEO, yaitu Search Engine Optimization, kemudian ada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, atau Blibli. Kemudian juga ada media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, ataupun X. Yang pertama kita akan menjelaskan atau menginformasikan terlebih dahulu terkait dengan peluang adanya platform digital marketing ini. Pertama, yaitu jangkauan pasar jauh atau akan lebih luas. Yaitu yang pertama, adanya biaya yang relatif lebih rendah karena kita cukup membuat satu konten atau iklan promosi yang bisa kita gunakan untuk beberapa kali dalam beberapa waktu. Dan yang kedua, kita bisa menjangkau pelanggan tanpa batas. Kita bisa menjangkau pelanggan dengan area yang lebih luas. Misalnya kita ingin menjangkau pelanggan dari Eropa, dari Asia, tentu sangat memungkinkan. Dan platform digital ini cocok bagi startup ataupun UMKM, khususnya bagi mereka yang baru merintis, sehingga produk mereka akan teriklan jauh lebih luas. Kemudian terkait dengan efisiensi kinerja, yaitu adanya biaya pemasaran yang lebih terjangkau. Kemudian dengan konten-konten yang telah kita produksi tersebut, kita bisa mengetahui data-datanya seperti apa, berapa banyak pelanggan yang akan mampir untuk mencari informasi terkait dengan produk kita. Sehingga kita dapat mengetahui basis data tadi yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengambilan keputusan ataupun menetapkan strategi ke depannya. Kemudian adanya peluang terkait dengan interaksi atau menjalin interaksi dengan pelanggan. Yaitu konten kita yang kita buat, kita bisa sesuaikan dengan pelanggan-pelanggan kita. Misalnya kita menargetkan remaja atau kalangan dewasa, kita bisa menyesuaikan ini di situ. Sehingga kita bisa meningkatkan engagement dari para pelanggan dan kita bisa memiliki hubungan yang baik antar pelanggan dalam jangka yang panjang. Namun di lain sisi tetap ada ancaman yang perlu kita antisipasi dan mitigasi. Yang pertama seperti adanya persaingan ketat. Tentu melalui platform digital marketing ini semua pebisnis atau penjual bisa mengaksesnya untuk mempromosikan produk-produknya. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan banyak pesaing dalam satu platform yang sama. Sehingga bakal ada persaingan terkait harga serta kreativitas konten. Sehingga kita dituntut untuk menyajikan konten yang kreatif, inovatif, maupun informatif. Sehingga pelanggan tetap tertarik dengan produk-produk kita. Kemudian adanya ancaman terkait dengan keamanan data. Ya, meskipun disimak secara online, tetap ada potensi kebocoran data, baik itu data dari pihak penjual ataupun pembeli, dan memungkinkan adanya penyalahgunaan data pribadi yang akan menjadikan sebagai suatu ancaman kejahatan siber.
Dan yang terakhir, adanya kesenjangan akses digital, yaitu seperti adanya kurang literasi digital pada beberapa kalangan masyarakat, di mana masyarakat masih belum terlalu melek akan transaksi atau iklan yang dilakukan secara online. Dan juga masih terdapat kalangan masyarakat yang tidak dapat mengakses teknologi, baik itu mereka tidak dapat akses ke teknologi ataupun mereka tidak dapat mempergunakan teknologi tersebut. Oleh karena itu, kita perlu merencanakan strategi-strategi yang kita perlukan untuk memaksimalkan peluang itu dan meminimalkan ancaman-ancaman tersebut. Seperti yang pertama, kita dapat menggunakan beberapa platform media untuk mempromosikan atau memasarkan produk-produk kita. Selain itu untuk melakukan diferensiasi, kita juga dapat menjangkau pasar dengan lebih luas. Kemudian kita juga perlu melakukan analisis data informasi secara berkala. Dari konten-konten tersebut yang telah kita upload di media sosial sebagai bentuk promosi, kita bisa melakukan analisis kira-kira konten seperti apa yang disukai masyarakat atau para pelanggan, sehingga kita bisa merumuskan konten ke depannya seperti apa. Dan kita juga perlu untuk meningkatkan pemahaman digital marketing, karena industri atau bidang ini tergolong cukup pesat perkembangannya. Jadi, kita tidak boleh tertinggal, walaupun satu langkah saja. Karena kalau kita telah tertinggal, maka kita dapat tertinggal jauh dengan para pesaing kita. Dan mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.